adalah presentasi dari nomor punggung 6 yaitu SMA Negeri 1 Manggis dengan tim penyusun Nilo Ekayati Mulyana Putri, Rinade Adelia Cahyati dan Nilo Putu Wahyu. Kepada nomor punggung 6 dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati kakak-kakak panitia dan guru pendamping, serta teman-teman peserta lomba yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang bertema Ruang Kreatif dalam Perspektif Milenial dengan judul Ekstrakurikuler Tenun Endek SMA Negeri 1 Manggis sebagai ruang kreatif dalam pengembangan wilayah. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Ekayanti Mulyana Putri. Saya Rinade Adelia Cahyati. Saya Nilo Putu Wahyu. Kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Manggis. Memasuki bab pertama yang akan dijabarkan pada bab 1. Pertama, latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang penelitian. Pendidikan merupakan usaha sadar terencana untuk mengembangkan potensi diri peserta didik. Untuk mengembangkan potensi diri peserta didik, SMA Negeri 1 Manggis sebagai salah satu lembaga pendidikan mencoba menggagas hal baru yang bersifat kearifan lokal, mengasah kreativitas peserta didik serta pengembangan wilayah sekitar berbasis kearifan lokal yang diimplementasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya ekstrakurikuler tenun endek. Adapun rumusan masalah yang pada karya tulis kami memiliki 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana strategi implementasi pendidikan SMA Negeri 1 Manggis dalam membentuk jiwa kreatif peserta didik. Yang kedua, bagaimana proses munculnya kegiatan ekstrakurikuler tenun endek sebagai bentuk ruang kreatif berbasis kearifan lokal di SMA Negeri 1 Manggis. Dan yang ketiga, bagaimana eksistensi ekstrakurikuler tenun endek di SMA Negeri 1 Manggis terhadap sekolah terdekat dan masyarakat sekitar dilihat dari perspektif milenial. Adapun tujuan penelitian dari karya tulis kami yaitu untuk menguraikan strategi implementasi pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui proses munculnya kegiatan ekstrakurikuler tenun endek. Dan yang ketiga, untuk menganalisis eksistensi ekstrakurikuler tenun endek di SMA Negeri 1 Manggis. Manfaat penelitian dari karya tulis kami memiliki 2 manfaat utama, yaitu pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang diharapkan. Kemudian manfaat yang kedua, ada manfaat praktis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Memasuki bab kedua yaitu tinjauan pustaka yang terdiri dari 5 pembahasan. Yang pertama, strategi implementasi pendidikan. Kedua, ruang kreatif dalam perspektif milenial. Ketiga, tenun endek. Keempat, metode penelitian. Dan yang terakhir, teori perencanaan pembangunan wilayah. Strategi implementasi pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar terencana yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri seseorang. Ruang kreatif dalam perspektif milenial. Ruang kreatif sendiri merupakan wadah untuk menampung kemampuan seseorang dan menggagas hal baru. Seperti sekolah, contohnya sebagai ruang kreatif yang menjadi satuan unit pendidikan yang dalam proses pembelajarannya mendukung munculnya inisiasi kreativitas dari semua unsur yang ada di dalam sekolah. Nah, tenun endek adalah proses pembuatan kain endek dengan menghilangkan benang lusi dan benang pakan. Adapun untuk menciptakan satu buah kain endek membutuhkan alat, yaitu alat tenun bukan mesin, skonci, tempat benang kelos, sisir hani, kelos, benang pelita, pemal pala, undar, pengeredegan, dan pemalutan. Nah, untuk bahannya sendiri yaitu benang pakan, benang lusi, dan pewangi. Metode
menggunakan rancangan penelitian, variabel penelitian, populasi, data primer, dan data sekunder. Teori perencanaan pembangunan wilayah. Perencanaan wilayah adalah penetapan langkah-langkah yang digunakan untuk wilayah tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Wilayah adalah area di permukaan bumi yang menekankan pada karakteristik tertentu. Karakteristik suatu wilayah dapat dilihat dari potensi yang ada pada wilayah tersebut. Potensi tersebut perlu dikembangkan. Nah, untuk mengembangkan wilayah tersebut diperlukan adanya perencanaan pembangunan wilayah. Dilihat dari kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perak tahun 1955 bahwa pembangunan di setiap daerah, di setiap wilayah tentunya berbeda. Itu dikarenakan potensi yang ada pada wilayah tersebut juga berbeda. Memasuki bab ketiga yaitu metode penelitian. Hal yang akan dijabarkan: pertama, rancangan penelitian; kedua, lokasi penelitian; ketiga, objek dan subjek penelitian; kemudian metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan suatu hal secara sistematis dan akurat. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Manggis yang terletak di Banjar Dinas Pemdok, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Objek dan subjek penelitian. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah ekstrakurikuler tenun nada di SMA Negeri 1 Manggis. Sedangkan subjek penelitian yang digunakan adalah pembina dan peserta ekstrakurikuler tenun nada di SMA Negeri 1 Manggis. Populasi yang digunakan adalah seluruh peserta ekstrakurikuler tenun nada di SMA Negeri 1 Manggis. Jumlah yang digunakan sesuai dengan hasil bedah dokumen terdata sebanyak 39 peserta. Kemudian metode pengumpulan data. Pada data primer menggunakan metode wawancara dan metode observasi. Untuk data sekunder menggunakan metode dokumentasi, bedah dokumen, dan kuesioner digital. Metode analisis data. Data yang berkaitan dengan strategi implementasi pendidikan dianalisis melalui metode wawancara. Data yang berkaitan dengan proses diadakannya ekstrakurikuler tenun nada dianalisis melalui metode observasi langsung ke lapangan. Data yang berkaitan dengan eksistensi ekstrakurikuler tenun nada dianalisis melalui kuesioner digital. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan disesuaikan dengan jenis data yang dicari, yaitu data primer dan data sekunder. Masuk pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian mengenai strategi implementasi pendidikan di SMA Negeri 1 Manggis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketut Pagar selaku Kepala SMA Negeri 1 Manggis, mengatakan bahwa SMA Negeri 1 Manggis ini memiliki strategi pendidikan yang tertuang dalam program-program pendidikan yang terkonsentrasi dengan harapan dapat membentuk kreativitas peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya, serta dapat menggali kearifan lokal yang ada di wilayah sekitar lingkungan sekolah. Salah satu program tersebut adalah kegiatan ekstrakurikuler tenun nada. Kemudian adanya kegiatan ekstrakurikuler tenun nada di SMA Negeri 1 Manggis. Kegiatan ekstrakurikuler tenun nada di SMA Negeri 1 Manggis bermula dari kunjungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali ke SMA Negeri 1 Manggis. Distikpora Provinsi Bali mengusulkan untuk mengembangkan tenun kain nada melalui kegiatan ekstrakurikuler dengan harapan peserta didik mampu mengembangkan kreativitas yang berguna untuk dirinya sendiri. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Yang pertama, yang di sebelah kiri ada Bapak Ketut Pagar selaku Kepala SMA Negeri 1 Manggis. Di sebelah kanannya Bapak Oyan Gede Jadre selaku pendamping dari Distikpora Provinsi Bali. Dan di sebelah kanannya lagi ada Ibu Nyoman Sukarmini selaku Bendahara SMA Negeri 1 Manggis, di mana beliau ini sedang menghadiri bimbingan teknis pengembangan keterampilan program keterampilan kewirausahaan SMA yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 28 Juni hingga 1 Juli 2021. Dan SMA Negeri 1 Manggis menjadi satu-satunya sekolah yang menghadiri BIMTEK tersebut. Dan dari BIMTEK ini, SMA Negeri 1 Manggis mendapatkan bantuan berupa dukungan untuk menjalankan ekstrakurikuler ini. Eksistensi ekstrakurikuler tenun nada di SMA Negeri 1 Manggis. Harapan dari diadakannya ekstrakurikuler ini yaitu peserta mendapatkan keterampilan serta kemampuan untuk dapat diterapkan di wilayah tempat tinggalnya, sehingga mampu menjadi salah satu potensi yang dapat membangun wilayahnya sendiri sebagai ruang kreatif dalam bidang produksi.
Memasuki pembahasan mengenai strategi implementasi pendidikan di SMA Negeri 1 Manggis. Strategi implementasi pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik yang diterapkan di SMA Negeri 1 Manggis dalam membentuk jiwa kreatif peserta didik sesuai dengan bakat dan minat peserta didiknya, yang merupakan salah satu implementasi pendidikan yang bersifat non-akademik. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler tenun endek. Terlihat pada gambar tersebut merupakan proses pembuatan yang merupakan proses pemotifan pada kain tenun endek. Next. Pembahasan mengenai kegiatan ekstrakurikuler tenun endek di SMA Negeri 1 Manggis. Kegiatan ekstrakurikuler tenun endek di SMA Negeri 1 Manggis merupakan kegiatan proses pembuatan kain pada alat tenun dengan menghilangkan masing-masing benang lusi dan benang pakan. Ciri khas kain endek yang diproduksi di SMA Negeri 1 Manggis menggunakan ciri khas kain tenun endek sidemen. Sedangkan motif yang digunakan adalah motif lorang seperti cempaka, pucuk, dan padma. Terlihat pada gambar tersebut eksistensi ekstrakurikuler tenun endek di SMA Negeri 1 Manggis. Eksistensi ekstrakurikuler tenun endek dapat dijadikan sebagai contoh bagi sekolah terdekat dalam menuangkan kreativitas peserta didik. Selain itu, ekstrakurikuler tenun endek ini dapat membuat sekolah terdekat dan masyarakat menjadi termotivasi untuk mengembangkan kearifan lokal di wilayahnya masing-masing. Terlihat pada gambar tersebut merupakan proses pengimbasan terhadap 3 sekolah SMA. Yang pertama SMA Jagadita, yang kedua SMA Dharma Kirti, dan yang ketiga SMA Pariwisata Jasi. Memasuki bab 5 penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, dapat disimpulkan, ekstrakurikuler tenun endek dapat meningkatkan kreativitas dan dapat meningkatkan minat dan bakat peserta didik, dan juga dapat menggali kearifan lokal. Nah, adanya ekstrakurikuler tenun endek di SMA Negeri 1 Manggis ini merupakan bantuan dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan Nasional sebagai salah satu bentuk dukungan untuk pengembangan kearifan lokal sekitar. Ekstrakurikuler ini tidak hanya bermanfaat di lingkungan sekolah saja, tetapi masyarakat. Karena jika peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler ini telah mahir, mereka bisa menerapkan pada wilayah tempat tinggal mereka sebagai bentuk pengembangan wilayah. Untuk saran, kami berharap karya tulis ini mendapatkan perhatian baik dari sekolah dan untuk masyarakat sebagai stakeholder dan pemerintah sebagai potensi wilayah yang berbentuk kearifan lokal tetap dilestarikan dan dikembangkan pada zaman modern ini untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional dan kemajemukan bangsa. Baik, sebelum kami mengakhiri presentasi kami akan memperkenalkan mengenai hasil produksi tenun endek yang ada di SMA Negeri 1 Manggis. Untuk yang pertama, yang itu ini motif dengan motif polos sebagai pengenalan teknik kepada sebagai pengenalan proses penenunan pertama kali pada peserta ekstra. Ini masih awal produksi. Ini untuk awal pengenalan. Kemudian untuk motif kedua. Untuk motif kedua yaitu motif jemputan bunga. Asli di sana. Iya, benar. Yang didampingi oleh Enggak, benar. benar. Oh, motif ketiga yaitu motif kembang sari. Untuk kakak bisa di-play video. Nah, ini tadi. Ya, ini sedikit cerita mengenai proses pembuatan tenun endek di SMA Negeri 1 Manggis. baik, itulah tadi sedikit
video cuplikan mengenai proses pembuatan tenun endek. Terima kasih, demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan para pesanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Gismansa, Pembangunan Wilayah Insight Kearifan Lokal. Tenun endek SMA Negeri 1 Kaget. Baik, terima kasih. But I'm not going out without a fight. Remember when the silence grew so big?